Halo sayangku Cancer, selamat datang kembali di Katarina Tarot, ruang kecil penuh kehangatan dan intuisi, tempat kita belajar memahami energi yang semesta kirimkan untukmu. Terima kasih sudah hadir, sudah menonton, dan sudah membuka hatimu untuk pesan-pesan yang akan aku sampaikan hari ini. Ingat, di sini kamu aman, kamu didengar, dan kamu diterima apa adanya. Judul bacaan kita hari ini adalah Kamu bikin banyak orang salah tingkah hari ini Cancer. Dan begitu aku menyentuh kartunya, energinya benar-benar kencang, seperti ada sesuatu yang bergetar dari aura kamu. Kita akan lihat bersama siapa yang deg-degan, siapa yang memperhatikan kamu diam-diam, dan kenapa hari ini aura kamu bisa sememikat itu. Jadi, tarik nafas dulu, hembuskan pelan-pelan, dan izinkan pesan ini menemukan tempatnya di hati kamu. Mari kita mulai. Energi pertama yang menyeruak dari Page of Wands adalah getaran semangat yang tiba-tiba muncul tanpa kamu sadari. Ada sesuatu dalam cara kamu berbicara, bergerak, atau bahkan cuma lewat di dekat seseorang yang membuat aura kamu tampak lebih ringan, lebih hidup, dan ya, bikin orang salah tingkah. Page of Wands ini seperti bilang bahwa kamu lagi memancarkan vibes adventurous yang bikin orang kepo, ingin mendekat, ingin tahu lebih jauh tentang kamu meski kamu sendiri merasa nggak ngapa-ngapain. Lalu energi tersebut pelan-pelan melembut saat masuk ke Queen of Cups, yang menunjukkan kalau di balik semangatmu hari ini, kamu sebenarnya sedang berada di fase hati yang hangat, intuitif, dan penuh rasa peduli. Orang-orang bisa merasakannya Cancer. Kamu itu seperti tempat yang nyaman tanpa harus berusaha. Dan kadang justru kenyamanan seperti inilah yang bikin banyak orang merasa grogi sekitar kamu. Karena mereka tahu, kamu punya hati yang lembut, tapi sekaligus sulit ditebak. Kemudian muncul King of Cups yang seolah mengonfirmasi bahwa kamu sedang memasuki keseimbangan emosional yang jarang terjadi. Kamu bisa memahami perasaan sendiri tanpa tenggelam di dalamnya. Kamu juga tidak mudah terpancing. Energi ini membuatmu tampak lebih dewasa, lebih cool, dan lebih stabil, tapi tetap approachable. Kombinasi energi Queen dan King ini membuat orang melihatmu seperti paket lengkap, hangat tapi dewasa, lembut tapi nggak gampang dipermainkan, perhatian tapi tetap punya batas. Masuk ke Four of Wands, kartunya bicara tentang perayaan, koneksi, dan keharmonisan. Ada indikasi kamu sedang atau akan bertemu orang-orang yang bikin kamu merasa diterima apa adanya. Bisa teman, keluarga, atau seseorang yang diam-diam punya perasaan ke kamu. Ada suasana, kok happy ya hari ini? Yang kamu sendiri mungkin heran datang dari mana. Dan justru karena aura bahagiamu itu, makin banyak yang salah tingkah. Kemudian energi melompat ke Ten of Pentacles, menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan sehari-hari. Ada gambaran stabilitas jangka panjang, rasa dimiliki, atau mimpi tentang masa depan yang tiba-tiba terasa lebih nyata. Beberapa Cancer mungkin memikirkan tentang hubungan serius, keberlanjutan finansial, atau rencana besar untuk hidup. Dan energi besar seperti ini biasanya bikin orang pikir kamu punya sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, meski kamu mungkin belum cerita pada siapapun. Lalu muncul Nine of Cups, kartu wish fulfillment. Ada keinginanmu yang pelan-pelan terpenuhi, baik itu secara emosional atau materi. Inilah yang bikin aura kamu bersinar. Orang bisa merasakan ketika seseorang sedang dalam jalurnya. Kamu terlihat lebih glowing, lebih percaya diri, dan lebih santai. Energi kamu yang puas dan bahagia ini memicu banyak tatapan diam-diam. Berikutnya, Six of Wands hadir sebagai simbol kemenangan dan pengakuan. Kamu seperti sedang mendapat spotlight. Bisa jadi ada yang memuji kamu hari ini, mengagumi hasil kerja kamu, atau sekadar memperhatikan kamu dari jauh karena mereka melihat perubahan positif darimu. Kamu kelihatan menonjol tanpa usaha, dan itulah yang bikin orang gugup. Namun kemudian energi bergeser dengan Two of Wands, seolah semesta bilang, Cancer, kamu sudah menang satu langkah, tapi kini kamu sedang melihat ke masa depan. Ada perencanaan, ada keraguan kecil, ada pertanyaan, apa langkah berikutnya? Meski kamu terlihat percaya diri di luar, sebenarnya kamu lagi mikir banyak di dalam, dan energi ini terasa bagi orang sekitar. Kamu tampak seperti seseorang yang akan pergi jauh, dan mereka takut kehilangan perhatianmu.
Kartumu lalu menurunkan getaran dengan Nine of Wands, tanda kamu sebenarnya sudah cukup lelah. Kamu tetap berdiri, tetap kuat, tapi kamu menyimpan kekhawatiran atau luka lama. Kamu berhati-hati, kamu waspada, dan ada sedikit energi defensif. Inilah yang bikin orang tambah bingung. Kamu terlihat terbuka, tapi ada dinding balik senyum. Dan justru karena itu, kamu makin memikat, misterius tapi tidak dingin. Masuk ke Four of Swords, energi istirahat dan healing. Kamu sedang butuh ruang, tapi tidak menutup diri total. Kalau hari ini kamu merasa ingin tidur, menyendiri, atau menghilang sebentar dari hiruk-pikuk, itu normal. Semesta memang ingin kamu recharge, dan orang-orang yang peka bisa merasakannya. Mereka melihat kamu sedikit menjauh, dan itu bikin mereka tambah salah tingkah, karena mereka tidak tahu apakah mereka salah atau kamu hanya butuh waktu untuk diri sendiri. Setelah itu, Nine of Swords muncul sebagai pengingat bahwa ada kecemasan atau pikiran yang kamu pendam. Mungkin kamu takut salah langkah, takut disalahpahami, atau overthinking tentang masa depan. Kamu tampil tenang di luar, tapi dalam hati masih ada pergulatan. Dan lagi-lagi, energi ini membuat kamu terlihat rapuh namun kuat, kombinasi yang membuat orang ingin melindungi kamu. Lanjut ke Four of Swords, energi seseorang yang mungkin tidak jujur kepadamu, atau kamu sendiri sedang merasa perlu menjaga jarak karena takut dikhianati. Kamu berhati-hati memilih siapa yang bisa dipercaya. Ada intuisi yang memperingatkanmu agar tidak terlalu terbuka. Energi protektif ini terpancar, dan orang-orang yang berniat mendekat mungkin merasa grogi karena mereka tahu kamu bisa membaca gelak mereka. Dan akhirnya Four of Pentacles menutup bacaan ini dengan pesan tentang boundaries, rasa ingin mempertahankan kenyamanan, dan kebutuhan untuk merasa aman. Kamu sedang dalam fase menjaga diri dari kehilangan energi. Kamu ingin stabilitas, tapi tidak mau terlalu terbuka sampai kamu yakin. Dan energi melindungi diri ini yang membuat kamu terlihat mahal. Dan ya, itu bikin banyak orang salah tingkah, karena mereka merasa kamu bukan orang yang mudah ditembus. Siapa seseorang yang memberikan perhatian baru padamu? Energi kartumu kali ini terasa sangat dalam dan penuh lapisan. Ketika aku membuka kartu pertama, Knight of Pentacles, aku langsung menangkap energi seseorang yang diam-diam memperhatikan kamu dengan cara yang stabil, konsisten, dan tidak pernah terburu-buru. Orang ini bukan tipe yang numpuk janji manis atau bikin kamu terbang tinggi lalu dibiarkan jatuh. Dia tipe yang jalannya pelan, tapi niatnya jelas. Sosok ini memperhatikan detail kecil tentangmu. Cara kamu bicara, cara kamu menunjukkan kepedulian, bahkan cara kamu menyembunyikan rasa capekmu. Dia memperhatikan semua itu dengan penuh hormat, bukan dengan niat menguasai. Dia tertarik karena kamu punya kelembutan yang jarang ditemuinya. Dia tertarik karena kamu punya integritas yang dia hormati. Dia tertarik karena kamu beda. Tapi ketika masuk ke Four of Cups, terlihat bahwa perhatian orang ini mungkin sempat kamu abaikan, atau malah nggak kamu sadari sama sekali. Bukan karena kamu sombong, lebih karena kamu sedang berada dalam fase lelah secara emosional. Kamu mungkin merasa sedang jenuh, nggak percaya sama koneksi baru, atau merasa, semua orang sama aja. Orang ini melihat kamu seperti seseorang yang duduk menatap awan, tidak melihat kalau ada cangkir baru yang Tuhan dorong ke arahmu. Dia ingin mendekat, tapi dia takut kamu tidak siap menerima sesuatu yang baru. Dia merasa kamu masih berkutat dengan rasa bosan atau menunggu sesuatu yang kamu sendiri belum bisa namai. Kemudian, energi bergerak ke Eight of Cups, yang menunjukkan bahwa seseorang ini memperhatikan perjalanan emosionalmu dari jauh. Dia melihat kamu berjalan pergi dari luka lama, dari hubungan yang gak jujur, dari situasi yang membuat kamu kehilangan jati diri. Dia tahu kamu butuh waktu. Dia tahu kamu sedang meninggalkan sesuatu, entah masa lalu, trauma, atau ekspektasi yang terlalu berat. Dia tidak mengintervensi, dia tidak memaksa. Dia hanya memperhatikan, menunggu kamu selesai berjalan, menunggu momen di mana kamu siap kembali menoleh dan melihat siapa yang tetap ada. Ketika Ten of Cups muncul, energi ini menyiratkan bahwa sebenarnya kamu memancarkan potensi kebahagiaan yang sangat besar bagi seseorang ini. Dalam hatinya, dia bisa membayangkan kemungkinan masa depan bersamamu, sesuatu yang stabil, harmonis, tulus, sederhana, tapi bahagia. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa seseorang memandang kamu sebagai rumah. Kamu mungkin hanya menjalani hari seperti biasa,
Tapi bagi dia, kehadiranmu seperti bagian puzzle yang lama hilang. Kamu memancarkan perasaan ini orangnya, meski kamu belum sadar bahwa seseorang menyimpan bayangan bahagia tentang kamu. Namun, setelah energi penuh harapan itu, muncul Four of Swords, menggambarkan bahwa sebenarnya kamu masih butuh waktu untuk healing. Kamu belum sepenuhnya pulih. Kamu mungkin masih menarik diri, masih butuh tidur lebih banyak, masih sering merasa letih. Seseorang ini melihat itu. Dia tahu kamu lelah. Dia tidak ingin menjadi beban baru. Dia ingin menjadi tempat kamu beristirahat. Dia menghargai jarakmu, tidak menyalahkan kamu saat kamu tiba-tiba sunyi, dan tidak menuntut perhatian. Dia memberikan perhatian, tapi tidak menuntut balasan. Itu bentuk kasih sayangnya. Ketika masuk ke Six of Cups, mulai terlihat bahwa seseorang ini bisa jadi seseorang yang memiliki kenangan lama denganmu, atau seseorang yang merasakan koneksi familiar meski kalian baru kenal. Ada rasa pernah tahu, pernah lihat, pernah merasa dekat, walaupun kamu mungkin tidak bisa menjelaskan dari mana perasaan itu muncul. Orang ini merasakan kenyamanan intuitif saat melihatmu, seperti bertemu seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan sebelumnya. Ada energi nostalgia, energi kamu itu membawa pulang sesuatu dalam diriku. Dia menyukaimu bukan hanya karena kamu menarik, tapi karena kamu terasa aman. Lalu muncul Ace of Cups, menandakan bahwa perasaan baru mulai tumbuh dalam dirinya. Dan ini bukan perasaan main-main. Ini cinta baru yang murni, lembut, tidak dipaksa, tidak dibuat-buat. Setiap kali dia melihat kamu tersenyum, hatinya mekar sedikit lagi. Setiap kali kamu menunjukkan sisi rentanmu, dia makin ingin melindungi kamu. Ace of Cups menunjukkan awal cinta yang tulus, yang ingin tumbuh, yang ingin diberi kesempatan. Orang ini sudah jatuh, mungkin lebih jauh daripada yang kamu kira. Kemudian kita masuk ke King of Swords yang menunjukkan bahwa meskipun dia punya perasaan, dia tidak akan langsung mengumbar. Dia tipe orang yang cerdas, tegas, dan berhati-hati dengan kata-katanya. Dia tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Dia menahan diri. Dia memilih memperhatikan dalam diam. Dia menimbang timing yang tepat. Dia menggunakan logikanya untuk memastikan bahwa dia tidak menyakiti kamu dengan tergesa-gesa. Orang ini memikirkan kamu dengan serius, bukan cuma perasaan panas sesaat. Tapi ketika Five of Pentacles muncul, terlihat bahwa seseorang ini juga punya rasa takut. Dia takut kamu tidak melihatnya. Dia takut ditolak. Dia takut kamu memilih seseorang dari masa lalumu, atau malah memilih untuk sendiri karena terlalu lelah. Dia merasa kurang dibanding bayangan orang yang pernah kamu cintai. Dia kadang merasa nggak cukup. Dia merasa kamu terlalu indah, terlalu lembut, terlalu berharga, dan dia takut dianggap tidak layak berdiri di sampingmu. Perhatian yang dia berikan kadang bercampur cemas. Lalu energi berubah lembut saat muncul Two of Cups, koneksi dua arah. Ini sinyal kuat bahwa perasaan ini tidak sepihak. Bahkan jika kamu belum sadar, hatimu sebenarnya juga membuka sedikit ruang. Kamu mungkin merasa nyaman saat dia ada di sekitarmu. Kamu mungkin merasa lebih tenang, lebih ringan, atau lebih didengarkan. Ini koneksi yang bisa berkembang jadi hubungan yang setara. Saling menatap, saling menghormati, saling tencik tanpa paksaan. Kemudian Four of Wands muncul, tanda bahwa seseorang ini membayangkan perayaan, kebersamaan, dan momen-momen bahagia bersamamu. Dia ingin merayakan perjalananmu. Dia ingin menjadi sosok yang membangun rumah emosional untukmu. Dia tidak hanya tertarik, dia membayangkan kehidupan bersama. Dia membayangkan kebahagiaan sederhana seperti tertawa bersama, memasak bareng, atau merayakan pencapaian kecil. Setelah itu, Eight of Wands muncul, simbol komunikasi yang cepat dan energi yang mengalir. Orang ini sebenarnya ingin bicara, ingin jujur, ingin bergerak lebih cepat ke arahmu. Dia mungkin ingin menghubungimu, mengajak kamu ngobrol, atau menunjukkan intensi yang lebih jelas. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tidak menunda lagi. Dia merasa semakin kuat bahwa kamu adalah seseorang yang patut diperjuangkan. Namun muncul Seven of Swords yang membuat energi menjadi waspada. Dia takut kalau kamu masih menyimpan luka lama atau rasa tidak percaya. Dia takut kamu menutup pintu sebelum dia sempat mengetuk. Dia juga menyembunyikan perasaannya karena takut terlihat rentan. Dia ingin dekat, tapi takut kamu kabur. Ada sisi rahasia dari koneksi ini. Bukan rahasia buruk, tapi perasaan yang belum diungkap karena dia menunggu waktu yang tepat. Masuk ke Queen of Pentacles, terlihat bahwa seseorang ini melihat kamu sebagai sosok yang hangat, dewasa, mandiri, dan memiliki aura pengasuhan. Dia merasa kamu seperti tempat pulang yang menenangkan. Kamu memberi rasa aman.
Kamu punya energi bumi yang membuat dia merasa bahwa kamu adalah pilihan terbaik. Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk jangka panjang. Dia merasa kamu bernilai tinggi. Dan akhirnya bacaan ditutup oleh Seven of Pentacles, yang menunjukkan bahwa seseorang ini bersedia menunggu. Dia tahu hubungan tidak tumbuh dalam semalam. Dia tahu kamu butuh waktu untuk healing, untuk percaya lagi, untuk membuka hati. Dia sabar. Dia tidak keberatan menanam benih kecil dulu dan merawatnya pelan-pelan. Dia ingin membangun sesuatu yang tahan lama. Perhatian yang dia berikan bukan impuls sesaat. Ini investasi hati. Cancer sayang, terima kasih sudah bertahan sampai akhir bacaan hari ini di Katrina Tarot. Semoga pesannya membantu kamu melihat diri kamu dengan cara yang lebih lembut, lebih jujur, dan lebih penuh harapan. Kamu itu berharga. Kamu itu punya cahaya yang orang lain lihat bahkan ketika kamu merasa redup. Kalau bacaan ini terasa resonate, silahkan ambil dan simpan. Kalau tidak, lepaskan dengan lembut. Ingat, kamu tetap punya kuasa atas hidupmu. Jaga energi kamu, jaga hati kamu, dan selalu percaya bahwa semesta bekerja untukmu, bukan melawanmu. Sampai bertemu lagi di bacaan berikutnya, dan jangan lupa Cancer sayang, kamu layak dicintai, dihargai, dan dipilih setiap hari. Aku pamit dulu, love and light dari Katrina Tarot.